Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feiska Azhar Astri dari kelas C, NIM 23650064. Di video kali ini saya akan mereview materi pertemuan 3 yang berjudul Latar Belakang dan Landasan Undang-Undang IT. Materi ini membahas yang pertama itu definisi dan ruang lingkup hukum cyber atau cyber law. Yang kedua itu pendekatan keamanan cyber, yaitu hukum, teknologi, sosial, atau etika. Yang ketiga itu ada sejarah perkembangan hukum cyber Indonesia dari praregulasi sampai revisi Undang-Undang IT. Selanjutnya perkembangan lembaga, yaitu BSSN, Polri, ID Card. Selanjutnya ada regulasi pendukung, yaitu Undang-Undang PDP, PP 71 2019, PP 80 2019. Selanjutnya perbandingan internasional, yaitu Malaysia, Singapura, Budapest Convention. Selanjutnya ada prinsip PBB dalam kriminalisasi cyberspace. Selanjutnya dasar Undang-Undang ITE, yaitu asas pasal 3 dan pasal 4. Selanjutnya studi kasus, yaitu perbankan online. Materi ini cukup lengkap untuk pengantar dan cocok untuk pertemuan awal tentang cyber law. Oke, lanjut. Kelebihan dari materi ini. Materi ini memiliki kelebihan karena penyajiannya runtut dan jelas, mulai dari pengertian cyber, ruang lingkup, hingga pentingnya undang-undang IT. Bahasannya juga cukup lengkap karena mencakup regulasi aktivitas digital, perlindungan hak, kejahatan cyber, serta didukung sejarah perkembangan cyber di Indonesia, peran lembaga terkait, dan perbandingan dengan hukum internasional. Dan next, kesimpulan dari review materi ini menjelaskan bahwa hukum cyber dan undang-undang IT berfungsi sebagai payung untuk mengatur aktivitas di ruang digital, melindungi hak masyarakat, serta mencegah dan menindak kejahatan cyber. Selain itu, dibahas perkembangan hukum cyber di Indonesia, lembaga pendukung, serta regulasi pelengkap seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan 4, yaitu berjudul Jurisdiksi dan Asas Berlaku Hukum Pidana Cyber. Oke, langsung saja. Materi ini membahas bagaimana hukum pidana dapat berlaku pada kasus cybercrime yang bersifat lintas negara dengan fokus utama pada tantangan dalam cybercrime, konsep tempus delicti, asas legalitas, lex temporis delicti, dan 4 asas berlakunya pidana Indonesia. Yang pertama itu ada teritorial, nasional aktif, nasional pasif, dan universal. Selanjutnya pengecualian berdasarkan hukum internasional atau imunitas, kelompok, role play, persidangan. Ini adalah materi yang penting memahami penegakan cybercrime. Oke, next. Kelebihan dari materi ini. Kelebihan karena membahas jurisdiksi cybercrime secara jelas dan relevan dengan alur runtut dari tantangan kejahatan cyber, konsep lokus dan tempus, asas legalitas, hingga 4 asas berlakunya hukum pidana Indonesia serta pengecualian internasional. Selain itu, materi dilengkapi dasar KUHP dengan studi kasus atau bantu memahami teori sekaligus penerapannya. Next, kesimpulan dari saya, materi ini sudah sangat tepat untuk membahas cybercrime karena menekankan bahwa kejahatan cyber bersifat lintas, batas, dan membutuhkan pemahaman jurisdiksi. Bahasannya
juga lengkap karena mengaitkan konsep locus tempus delicti, asas legalitas, 4 asas berlakunya pidana Indonesia, 3 pengecualian internasional, serta dilengkapi latihan kasus agar mahasiswa mampu menerapkan teori ke situasi. 50004. Materi ini membahas pengenalan kejahatan teknologi informasi atau kejahatan cyber, mulai dari konsep dasar sampai penerapan nyata. Utamanya itu adalah definisi dan karakteristik kejahatan TI, 2 kategori besar kejahatan TI, evolusi istilah kejahatan komputer atau cybercrime, pelaku kejahatan TI, bahasan mendalam tentang carding, klasifikasi cybercrime berdasarkan sasaran dan modus operandi di kasus carding di Indonesia, regulasi yang dapat digunakan Undang-Undang IT, KUHP, Undang-Undang PDP, Undang-Undang TPPU, pencegahan carding, dan tren carding modern, aktivitas, diskusi, dan simulasi investigasi. Next, kelebihan dari materi ini memiliki kelebihan karena penyajian runtut dan mudah dipahami, dimulai dari definisi serta karakteristik kejahatan teknologi informasi hingga klasifikasi berdasarkan sasaran dan modus operandi. Pembahasannya juga aplikatif karena memiliki contoh yang jelas melalui topik carding secara lengkap, modus, dampak, alur, dan tren modern. Dilengkapi studi kasus Indonesia serta dasar regulasi seperti Undang-Undang IT, KUHP, Undang-Undang PDP, dan Undang-Undang TPPU sehingga membantu mahasiswa memahami teori sekaligus penerapannya. Oke, next. Kesimpulan dari saya, secara keseluruhan materi ini sudah sangat baik karena membahas kejahatan TI secara lengkap dan aplikatif dengan penekanan pada carding sebagai contoh nyata cybercrime yang kompleks. Penyajian materi juga membantu pemahaman melalui klasifikasi studi kasus, dasar regulasi, serta latihan diskusi dan simulasi investigasi. Hingga pendukung mahasiswa memahami konsep dan penerapan kejahatan teknologi informasi. Saya akan mereview materi pertemuan 6, yaitu berjudul Mekanisme Pembuktian Perkara Cybercrime. Langsung saja, materi ini membahas bagaimana pembuktian perkara cybercrime dilakukan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait pengakuan dan syaratnya alat bukti elektronik. Pokok bahasan utamanya itu meliputi dilema internet, perbandingan dokumen elektronik vs dokumen konvensional. Selanjutnya, sistem pembuktian pidana Indonesia pasal 183 KUHP, jenis alat bukti sah menurut KUHP, pengakuan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang IT, terutama pasal 5 dan pasal 44, persyaratan materi alat bukti elektronik, yaitu pasal 15 sampai 16 Undang-Undang IT dan pasal 6 Undang-Undang IT. Peran digital forensik dalam menjaga integritas bukti. Tahapan digital forensik: collection, preservation, analysis, presentation. Tools forensik digital di kasus pembuktian email ancaman atau ancaman plus diskusi dan simulasi pengumpulan. Next, kelebihan materi ini memiliki kelebihan karena membahas mekanisme pembuktian cybercrime secara runtut dan jelas, mulai dari sistem pembuktian pidana di Indonesia hingga pengakuan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE. Pembahasannya juga kuat karena menjelaskan syarat sah bukti elektronik seperti integritas dan otentitas serta dilengkapi konsep digital forensik serta tahapannya.
Selain itu, adanya studi kasus dan simulasi pengumpulan bukti digital membuat materi lebih aplikatif dan mudah dipahami. Oke, next, kesimpulan review saya. Secara keseluruhan, materi ini sangat baik karena membahas pembuktian cybercrime secara lengkap, mulai dari sistem pembuktian pidana, pengakuan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang IT, hingga peran penting digital forensik dalam menjaga keaslian dan integritas bukti. Materi ini juga bersifat aplikatif karena dilengkapi studi kasus dan simulasi sehingga membantu memahami teori sekaligus penerapannya di proses hukum. Video kali ini saya akan mereview materi pertemuan 7, keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Materi ini membahas keabsahan alat bukti elektronik dalam proses persidangan termasuk syarat formal, cara penyajian bukti, dan peran digital forensik agar bukti digital dapat diterima hakim. Topik utamanya meliputi sistem elektronik yang memenuhi syarat pasal 15-16 Undang-Undang IT, persyaratan formil alat bukti elektronik pasal 5 ayat 4 dan pasal 43 Undang-Undang IT, dan penyajian bukti berbentuk asli dan hasil cetak. Digital forensik dalam rantai pembuktian, chain of study, beserta contoh formulir, hash value, dan write blocker untuk menjaga integritas bukti, teknik pengumpulan bukti elektronik, tantangan bukti cloud computing dan bukti media sosial, peran saksi ahli digital forensik, strategi presentasi elektronik di persidangan plus kesalahan umum, aktivitas diskusi dan simulasi persidangan, framework internasional, dan tren forensik masa depan. Next, kelebihan materi ini memiliki kelebihan karena membahas keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan secara jelas dan aplikatif, mulai dari persyaratan formil berdasarkan Undang-Undang IT, hingga cara penyajian bukti dalam bentuk asli atau hasil cetak. Bahasan juga kuat karena dilengkapi konsep penting digital forensik seperti chain of study, hash value, dan write blocker untuk menjaga integritas bukti. Selain itu, adanya contoh kasus strategi presentasi bukti untuk hakim non-teknis. Secara diskusi dan simulasi, persidangan membuat materi lebih mudah dipahami dan relevan dengan praktik nyata. Next, kesimpulan review saya. Secara keseluruhan, materi ini sangat baik karena membahas keabsahan bukti elektronik secara lengkap dari sisi hukum dan teknis, mulai dari persyaratan formil, prosedur penyitaan, hingga peran digital forensik dan chain of study. Materi juga aplikatif karena memberikan contoh kasus, strategi penyajian bukti persidangan, serta latihan diskusi dan simulasi sehingga memudahkan pemahaman penerapan nyata. Oke, sekian itulah review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.